kembali ke sana bisa melaksanakan daripada semuanya. Ini yang kemudian juga dikagumi bahasanya selama KTT itu selama non-blok 9 kali KTT tidak pernah berjalan follow up-nya itu sebagaimana Indonesia melaksanakan. Karena itu sekarang bingung siapa yang akan melanjutkan itu, takut semuanya. Itu. Yang dulu adalah kita selalu diganjel oleh negara-negara komunis itu, karena mereka memang berusaha agar supaya non-blok itu menjadi menjadi satelit alamiah daripada negara komunis itu, agar supaya karena sama-sama menentang kapitalisme, imperialisme, jadi supaya menjadi memperkuat daripada kita yang menolak ya. Karena tolakan itu terutama daripada Indonesia sama pendiri non-blok oleh negara-negara komunis kan kemudian dibenci. Oleh karena terus dihalang-halangi saja. Sedangkan Indonesia memang tidak pernah mengajukan. Tapi negara-negara lain itu minta. Salah satu pendiri non-blok yang belum pernah menjadi ketuanya Indonesia ditawarkan, enggak, saya akan membangun di dalam negeri sendiri. Tapi karena diminta, ya boleh. Tapi negara komunis pada waktu itu masih saya mengatakan terus dihalang-halangi. Ya silakan, benar kebetulan. Sebetulnya saya juga tidak punya keyakinan. Tapi setelah kemudian lantas yang mengajukan Nicaragua tidak mampu, baru mereka menyerah. Ya dah, serahkan Indonesia dengan catatan setelah Indonesia Nicaragua. Padahal negaranya kacau itu sampai sekarang. Nah, itu. Dan sekarang setelah gilirannya karena syaratnya demikian, kita menawarkan Indonesia 3 tahun, sekarang Nicaragua melanjutkan. Akhirnya mengatakan sorry tidak bisa menerima karena takut dan tidak sanggup untuk menerima pimpinan daripada non-blok itu, sehingga sekarang kita sulit untuk mencari gantinya ini. Jadi kalau tidak gantinya, ada negara mengatakan sudah Indonesia untuk dilanjutkan sampai term kedua. Saya katakan enggak, itu karena konsensusnya harus hanya 3 tahun. Kalau kemudian diperpanjang 1 tahun, ini apa boleh buat itu. Nah sekarang di Kairo ini sedang dibicarakan siapa yang akan menerima sebagai tuan rumah daripada KTT non-blok yang ke-11 ini. Ini saja bingung. Tapi kita sanggup untuk memperpanjang sampai kepada 1 tahun saja. Kemudian mereka melihat negara-negara maupun juga daripada negara maju itu, maupun juga daripada lembaga-lembaga dunia, memang ada beberapa indikator yang meyakinkan daripada pembangunan yang kita hasilkan. Umpamanya aja selama 25 tahun, tidak hanya 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir, selama 25 tahun. Dilihat daripada segi pertumbuhan, kita itu bisa menciptakan pertumbuhan itu antara 6-7%. Konstan selama 25 tahun. Sedang beberapa negara di Asia memang juga demikian. Ada yang lebih terus, tapi baru 10 tahun yang terakhir. Tapi kita selama 25 tahun membangun, dapat mempertahankan. Kemudian lantas juga dilihat daripada GNP-nya. Gitu. Mulai daripada $70, akhir pelita kelima, kita mencapai $650 kenaikan. Walaupun kalau kita lihat dari perbandingan negara-negara di ASEAN, Indonesia itu masih terendah di GNP-nya, kalah dengan Filipina. Filipina itu 750-800, kita masih 650. Tapi ya penduduknya berapa? Penduduknya 40 juta, kita 190 juta. Sehingga jumlahnya dengan juga menjadi besar gitu. Kemudian inflasi yang kita diwarisi 650% mulai, kemudian kita usahakan sampai bisa dikendalikan terus menerus selama 25 tahun di bawah 10%. Itu 1 digit. Akan selalu kita usahakan agar supaya antara 5, tapi 1 digit antara 5, pokoknya di bawah daripada 10.